wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat muslim dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, bersalawat ke atas Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa hari ini kita sudah mendekati bulan Ramadan. Bahkan pintu Ramadan sudah berada di hadapan kita. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang untuk bulan Ramadan. Sahabat muslim dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Qudamah menyebutkan ada 3 amalan. Yang amalan ini ketika ditimbang di akhirat, timbangan akhirat tak mampu menimbangnya karena besarnya dan berat amalan ini. Kira-kira amalan apakah yang pahalanya besar? Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Allah akan langsung memberikan pahalanya, tidak melalui perantara malaikat seorang pun. Amalan apakah itu? Yang pertama, yaitu kata Imam Abu Qudamah, yaitu seseorang yang dizalimi kemudian dia memaafkan. Wa man afa wa aslaha fa ajrahu 'ala Allah. Barang siapa yang dizalimi kemudian dia memaafkan, bahkan dia berbuat baik untuk dirinya, maka fa ajrahu 'ala Allah, maka Allah lah yang langsung akan memberikan pahala kepadanya. Siapakah orang itu? Salah satunya adalah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Beliau mampu ikhlas dan memaafkan ketika dizalimi. Bayangkan Nabi SAW lewat di salah satu dekat rumah seseorang, kemudian Nabi diludahi, berkali-kali Nabi diludahi, bahkan sampai satu ketika Nabi SAW tidak diludahi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi membalasnya? Tidak. Nabi mencari orang tersebut dan didapati Nabi dalam keadaan sakit dan Nabi membawa makanan dan menyengguknya. Luar biasa. Tetapi tidak mudah memang memaafkan orang yang menzalimi kita. Justru tidak mudah itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar yang ketika ditimbang di akhirat nanti tak mampu timbangan akhirat menimbang amalan tersebut. Yang kedua, amalan apa yang kemudian pahalanya besar dan Allah akan langsung memberikan tanpa perantara malaikat seorang pun, yaitu pahalanya orang yang bersabar. Jamaah yang dimuliakan Allah, saudaraku, sahabat muslim dan anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersabar? Karena sesungguhnya sabar adalah sesuatu yang pahit tapi indah yang akan kita dapatkan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, Allah kemudian para malaikat akan menyambut orang-orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan malaikat akan berkata, "Salamun alaikum bima sabarkum." Selamat datang untuk kalian orang-orang yang sabar yang Allah Subhanahu wa taala uji di dunia. Nah, sahabat muslim dan anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita diberikan ujian, bersabar. Tidak mudah bersabar. Iya, justru tidak mudah itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar yang tak mampu ditimbang di akhirat, dan Allah lah yang akan langsung memberikan pahala tersebut tanpa bantuan malaikat seorang pun. Kemudian amalan apa yang ketiga yang kata Imam Abu Qudamah tidak mampu ditimbang di akhirat, yaitu amalan orang yang beribadah puasa, beribadah di bulan Ramadan, sebagaimana hadis qudsi, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Sahabat muslim dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 kalimat di sini. Yang pertama, wasaumu li, puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian? Para ulama menyebutkan ibadah yang paling ikhlas adalah ibadah puasa. Kita bisa sombong dengan sholat kita bisa sombong dengan sedekah kita bisa sombong dengan haji dan umroh kita. Kenapa? Karena nampak dan dilihat, tetapi puasa tak terlihat. Bahkan
ada banyak kesempatan kita untuk membatalkan ibadah puasa. Bisa saja ketika papa mama kita atau orang lain tidak melihat kita, kita berwudu, kemudian kita minum 1 teguk air. Atau kita diam-diam masuk ke dapur, mengambil air, kemudian kita minum. Ada banyak kesempatan ya kan, untuk kemudian membatalkan puasa. Tapi bayangkan, kita tak mau membatalkan ibadah puasa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ibadah puasa wasaumuli, karena ibadah puasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bihi, dan Allah lah yang akan membalasnya. Allah langsung yang akan membalasnya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan berapa pahala yang akan kita dapatkan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan? Para ulama menyebutkan, salah satunya adalah Syekh Al-Utsaimin menyebutkan li'a'zamil jaza, karena besarnya pahala tersebut. Allah tidak menyebutkan berapa besaran pahala tersebut. Bayangkan teman-teman atau anak-anak ketika misalnya mendapatkan juara, kemudian kita menagih hadiah untuk dengan papa mama kita. Kemudian kita berkata, papa mama, kira-kira papa mama mau kasih hadiah apa untuk aku? Kan aku juara kelas atau nilaiku udah pada besar. Biasanya kalau hadiahnya kecil, papa mama akan bilang, oh tenang, kita akan makan fried chicken. Disebutkan kenapa? Karena hadiahnya kecil. Tapi kalau papa mama ingin memberikan sesuatu yang sangat berharga, misalnya PS5, misalnya lagi iPhone dan lain sebagainya, pasti papa mama bilang, nanti tunggu tanggalnya, nanti ya nak. Kenapa? Karena kejutan, karena besarnya pahala yang akan, karena besarnya hadiah yang akan kita dapatkan. Begitu juga dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan rincian pahalanya, besar atau kecil. Tidak, Allah hanya bilang besar, ya, li'azamil jaza. Allah akan memberikan pahala yang besar, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Allah rahasiakan besarnya pahala karena sesungguhnya yang akan Allah berikan adalah begitu besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus bersemangat, senang menyambut bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada 3 kelompok orang yang menyambut bulan suci Ramadan. Kelompok yang pertama, orang yang biasa-biasa saja menyambut Ramadan. Ramadan datang dia biasa-biasa saja. Kenapa? Ya karena dia tidak memeluk agama Islam. Biasa saja, mau Ramadan datang, mau enggak, biasa-biasa saja. Mereka adalah orang yang tidak memeluk agama Islam. Ya biasa. Tetapi ada kelompok yang kedua, yang galau. Dia galau, dia terbebani dengan datangnya Ramadan. Siapakah mereka? Apakah mereka yang tidak memeluk agama Islam juga? Pasti kita menyangka bahwa mereka adalah orang yang tidak memeluk agama Islam juga. Tapi nyatanya justru mereka adalah orang yang beragama Islam. Lantas kenapa mereka terbebani galau dengan datangnya Ramadan? Maka jawabannya adalah karena mereka sering bermaksiat di 11 bulan lainnya. Ketika bertemu dengan Ramadan mereka galau, terbebani. Kenapa? Karena banyaknya orang yang beribadah sementara dia masih mau ingin bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita bukan termasuk kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang ketiga siapa? Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang berbahagia, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Siapa mereka? Tentu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak dan sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersemangat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan yang istimewa. Diibaratkan Nabi Yusuf dari 11 saudara lainnya. Kenapa diibaratkan sebagai Nabi Yusuf dari 11 saudaranya? Bayangkan, dari 11 saudara lainnya hanya Nabi Yusuf yang menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian Ramadan juga diibaratkan sebagai matahari di antara benda-benda planet lainnya. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan yang cahayanya, keistimewaannya, kemuliaannya tidak bisa tertandingi dengan cahaya dan keistimewaan bulan-bulan lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, man hurima khairaha hurima kullaha.
Barang siapa yang mengharamkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dipastikan dia mengharamkan kebaikan-kebaikan di. Maksudnya adalah Ramadan cerminan dari 11 bulan lainnya. Kalau kita malas beribadah di Ramadan, maka dipastikan kita malas di 11 bulan lainnya. Kalau kita malas ibadah puasa di bulan Ramadan, maka dipastikan kita malas beribadah puasa sunnah lainnya. Kalau kita malas beribadah di bulan Ramadan, sholat tarawih adalah pengganti tahajud, maka sama, kita akan malas juga di 11 bulan lainnya ketika kita menjalankan sholat tahajud. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan senang menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.